gitu ya. Itu bagian kelam dari kami. Tapi puji Tuhan juga bahwa kami tetap bisa mempertahankannya sehingga tahun 2018 dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya kota oleh pemerintah kota. Dan ini adalah sertifikat sebagai bangunan cagar budaya sebagai sumbangan kami terhadap Kota Malang. Boleh kasih tepuk tangan dong, luar biasa ya. Kontribusinya luar biasa bahkan untuk cagar budaya di Kota Malang itu sendiri, Suster ya. Kemudian adakah nilai-nilai tradisi dari Serviam atau mungkin penanaman pendidikan di Korea itu sendiri yang sampai sekarang tetap core value-nya seperti apa atau mungkin gitu, Suster? Iya. Serviam itu termasuk bagian dari semua senyawa dari setiap siswa, setiap murid, setiap guru, setiap pendidik. Karena saya mau mengabdi itu ada kedisiplinan, integritas, ya, tanggung jawab dan juga keimanan yang kuat. Jadi di mana kami selalu membina hal itu. Walaupun berlainan agama, kami selalu menekankan untuk tetap beriman serta bertakwa pada agamanya. Wah, luar biasa. Itu sampai sekarang masih ya teman-teman yang mungkin di sini ada dari Koryesu ya, sangat sudah kayak mendarah daging gitu, Suster ya, selalu diimplementasikan, Suster ya, nilai-nilai tersebut. Baik, Suster, kita lanjut ya, Suster, bagaimana kontribusi Koryesu itu sendiri bagi Kota Malang. Pastikan utamanya lininya adalah di bidang pendidikan. Tapi adakah kontribusi lain di bidang-bidang lain yang sudah dilakukan oleh Koryesu, terutama untuk Kota Malang? Iya, di Kota Malang kami sering mengikuti lomba-lomba, lalu juga selain cagar budaya, kami juga sering mengadakan bakti sosial untuk masyarakat sekitar, terutama pembagian sembako, bakti sosial bersama warga, mempersiapkan kalau mau Idul Fitri di sekitar sini, kemudian dengan buka bersama dengan para karyawan-karyawati yang beragama Muslim itu. Jadi kami juga mengikut sertakan mereka di dalam segala gerak kami. Jadi nilai toleransi itu pun tetap diterapkan ya, Suster ya, tetap di sini ya. Luar biasa sekali, Suster. Kemudian bagaimana nih, Suster, dari Koryesu itu sendiri pastikan ada karakter yang memang ingin dibentuk untuk siswa-siswanya, lulusan-lulusannya. Karakter seperti apa sih, terutama untuk calon-calon pemimpin nih, generasi muda nanti ke depannya, Suster? Iya, kami mempunyai moto smart and joyful, juga humanis. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang lain, juga di dalam perkataan dan perbuatan, dan juga sebagai pemimpin mempunyai integritas. Artinya apa yang dikatakan dan dilakukan itu seutuhnya sama. Jadi pendidikan karakter seutuhnya, karena setiap orang ada keunikan, dan Santa Angela mengakui segala keunikan dari masing-masing pribadi. Dan Santa Angela pernah mengatakan bahwa siapa yang bisa tahu masa depan seorang anak, kita tidak boleh menghakimi. Terima kasih. Masya Allah, keren banget, Suster. Untuk istilahnya prinsip yang diterapkan itu luar biasa, bahwa setiap orang itu punya keunikan dan tidak boleh menghakimi gitu, Suster ya. Nah, seberapa penting itu sendiri peran dari Koryesu dalam membangun kualitas pastinya untuk kota, selain tadi ada sebagai cagar budaya, kemudian juga untuk membangun masyarakat sekitar, membantu masyarakat sekitar. Apakah ada nilai-nilai lain yang peran dari Koryesu itu sendiri, Suster? Mungkin bisa Suster Ingrid. Monggo silakan, Suster Ingrid mungkin mau membantu. Mungkin alumni dari Koryesu yang sudah menjadi warga dari Malang, tapi juga selain dari Malang, Koryesu sejak dahulu itu terkenal dengan murid-murid dari luar pulau. Banyak ya, Suster ya. Dari NTT, dari Kupang, dari Kalimantan,
dari Labuan Bajo, Flores, Papua, anak-anak dari Timika, meskipun mungkin suku Batak, suku Toraja, tapi orang tuanya kerja di Freeport, mereka menyekolahkan anak-anaknya ke Koryesu karena di Koryesu ada asrama. Betul. Asrama putri, SMP, SMA, dan SMK. Itu sekitar 100 siswa. Sedangkan asrama putra dari SMA itu sekitar 60 siswa. Pada umumnya itu dari luar pulau. Sehingga di Koryesu siswa-siswi itu seperti Nusantara kecil. Betul sekali. Jadi kontribusinya juga selain untuk sebagai sekolah tadi pendidikan untuk menerima dari seluruh Indonesia, tapi juga mendatangkan orang dari luar pulau bahkan ya datang ke Kota Malang. Pastinya ikut memperkenalkan juga gitu suster ya kepada orang luar. Nah suster, ini pasti yang paling sulit adalah merawat, dimana tugas kita adalah merawat warisan. Nanti baru kita ke Bu Dewi juga. Saya mau tanya sedikit sudut pandang dari Bu Dewi juga, bagaimana sih terkait dengan warisan sejarah yang sudah ada dari Koryesu ini. Pasti ada tantangannya suster. Apalagi suster kan sudah berapa tahun suster di sini, suster Ingrid dan suster Rusti di Koryesu? Saya 4 tahun, baru 4 tahun. Oh di Malang. Tapi betul. Kalau suster Ingrid? Saya 2 kali ini. Yang pertama saya tahun 85 sampai 88 saya sudah mengajar di SMA Koryesu. Waktu itu Mbak Ratna itu masih siswa karena ayahnya mengajar di sini. Gitu, siap. Berarti kan ada pasti perbedaannya suster ya, tantangannya nih dalam mendidik lintas generasi pastinya. Baik, untuk pemeliharaan memang kita menjadi tantangan tersendiri karena barang-barang dan bangunan Koryesu adalah barang-barang yang antik dan itu perlu pemeliharaan yang rutin. Contohnya misalnya piano yang zaman dulu meskipun jarang terpakai tapi hampir setiap bulan itu harus diservis dan itu tidak murah karena kita punya beberapa piano yang ukuran besar, itu termasuk barang antik. Belum pemeliharaan dari gedung, itu membutuhkan manajemen dan finansial yang cukup besar. Dan kita tahu Kota Malang adalah kota yang bukan kota yang besar sekali, sehingga untuk pembiayaan itu juga kita mengalami banyak tantangan. Betul Kak, jadi tidak hanya dari internal tapi justru dari pembiayaan untuk perawatan dan lain-lainnya itu luar biasa suster ya Koryesu untuk sudah sumbangsinya ke Kota Malang itu. Nah saya mau ke Mbak Dewi nih, ke Bu Dewi gitu ya. Manggil kakak, ibu-ibu atau manggil anaknya nih ya? Iya, lebih kakak, akrab ya. kakak, baik. Sebagai seorang praktisi dan juga pelestari budaya dan sejarah di Kota Malang, kalau menurut dari Kak Dewi itu sendiri, mengapa sih kita nih penting, terutama nih adik-adik yang mungkin baru pertama kali ke Koryesu atau teman-teman pemirsa Gadingan TV yang baru tahu nih, oh ternyata Koryesu tidak hanya sebuah sekolah, tapi ada sejarah di balik itu. Mengapa kita penting nih untuk mengenal sejarah dari Koryesu itu sendiri, Kak? Terima kasih Mbak Zenita. Sebenarnya nggak hanya di Koryesu ya, tapi kita memang penting gimana caranya kita merawat apa yang menjadi warisan ya. Indonesia pun juga ya, adanya Indonesia adalah warisan dari budaya juga. Nah, Koryesu dengan usianya yang sudah mau 126 tahun ini, wow luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu pembelajaran atau yang memang harus kita tahu bahwa di Malang ini yang biasanya di poros jalan ya kita hanya lewat aja,
ternyata tersimpan sejarah cerita warisan yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan sama Suster Lucy terkait dengan pedoman, terus pendidikan, juga tadi Suster Ingrid juga menyampaikan bahwa ini adalah Nusantara kecil. Nah itu kita sepertinya nggak usah jauh-jauh untuk studi bandingnya gitu kan ya, sudah ada Korea Yesus di sini.